lucu, imut, dan cantik ini. Kali ini aku lagi di kerekam. Dada sih. Ngomong-ngomong soal korek, wis podo ora sumber energi sing gak iso diperbarui dorong rek. Kayak pembahasan lengkapnya nonton sampai akhir Rek. Hai guys, kenalin nama aku Sasmita Dwi Agustina. Aku absen 11. Berdirinya aku di sini, aku ingin mengasih tahu tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi, mau tahu nggak kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, apa itu sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Jadi, jawabannya adalah ubur-ubur ikan lele. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak dapat dipulihkan atau diperbarui secara alami dalam waktu relatif atau singkat le. Jadi, yang selanjutnya tahap pertama akan dijelasin sama teman aku. Bye-bye. Halo teman-teman, saya Wafiko Alia Kamalin, nomor absen 20. Di sini mau menjelaskan tentang pengelolaan minyak bumi tahap pertama. Tapi sebelumnya kalian harus tahu loh, kalau minyak bumi itu juga sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Daripada lama-lama, masuk saja ke pembahasannya. Fraksi yang pertama bisa menghasilkan gas yang memiliki titik didih 25 derajat Celcius. Dari hasil distilasi ini kemudian dicairkan dengan menurunkan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Gas ini disebut dengan liquid petroleum gas atau LPG. LPG digunakan sebagai bahan bakar kompor dan las, serta jenis-jenis pembakar yang lainnya. Fraksi yang kedua menghasilkan nafta atau bisa juga disebut bahan bakar dari minyak bumi. Nafta ini tidak bisa langsung dimanfaatkan loh, jadi harus diolah dulu melalui tahap kedua hingga menjadi bensin atau gasolin. Dan produk petroleum chemical lainnya seperti plastik, karet sintetis, obat-obatan, dan vitamin. Fraksi yang ketiga menghasilkan kerosin dan aftur. Apa sih kerosin itu? Kerosin adalah bahan bakar kompor yang saat ini sudah jarang ditemukan. Sedangkan aftur adalah bahan bakar untuk pesawat terbang yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Fraksi yang keempat bisa menghasilkan solar untuk bahan bakar mesin, diesel, dan berbagai macam yang lainnya seperti mesin bor, mesin puput, mesin penggiling, dan yang lainnya. Fraksi yang kelima atau yang terakhir ini menghasilkan residu yang dapat diolah menjadi berbagai produk, yaitu bisa distilasi berupa aspal dan lilin. Udah tahap kedua aja nih tentang pengelolaan minyak bumi. Yang pertama adalah perengkehan, yang dalam bahasa Inggris adalah cracking, yaitu proses perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon. Yang kedua adalah proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk menggunakan pelarut untuk memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Masih ada dua lagi nih, kalian masih penasaran nggak yang ketiga sama keempat? Ya udah sih, aku kasih tahu aja. Jadi yang ketiga adalah proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk melalui pembedaan titik leburnya. Yang keempat atau pembersihan dalam bahasa Inggris yaitu crating, yaitu pembersihan dari kontaminasi kotoran dengan cara menambahkan sedekah, kaustik, tanah liat, atau hidrogenesi. Halo teman-teman, kenalin namaku Sofiatul Salihah, absen 12. Nah, selain minyak bumi, batu bara juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa? Jadi, batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terpendam di bawah tanah. Itulah yang menyebabkan pembentukan batu bara membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu jutaan tahun. Oleh karena itu, batu bara memiliki jumlah yang sangat terbatas. Batu bara. Pengelolaan batu bara adalah proses mengubah batu bara mentah menjadi produk yang siap digunakan. Proses ini meliputi 3. Yang pertama yaitu preparasi. Preparasi adalah proses untuk meningkatkan kualitas batu bara sebelum dijual. Proses ini meliputi penghancuran, pencucian, pengeringan, dan penggilingan. Yang kedua yaitu konsentrasi. Proses ini untuk memisahkan partikel batu bara dari materi non batu bara seperti mineral dan batuan. Yang ketiga yaitu dewatering.
Proses ini untuk mengurangi kadar air dalam batu bara setelah proses pencucian atau konsentrasi. Halo teman-teman, aku Tasya Dwanita, absen 16. Di sini aku mau melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Solti. Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi bahan bakar mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi pada bidang energi, tambang, dan mineral. Nah, pemanfaatan batu bara dibagi menjadi beberapa loh. Yang pertama ada bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Sektor pembangkit listrik ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Hal ini dikarenakan batu bara tidak perlu diolah lebih lanjut terlebih dahulu. Yang kedua, pemanfaatan pada industri semen. Seiring meningkatnya harga bahan bakar minyak, industri semen mulai beralih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Bahan bakar abu dari sisa pembakaran batu bara dapat menjadi bahan baku pada pembuatan semen ini karena residu dari proses pembakaran batu bara secara sempurna terdiri atas 15-21% Al2OY, PRIN 25-40% CIO, 20-45% Fe, COJ, dan 1-5% CaO. Yang ketiga, briket bara. Briket batu bara sebagai pengganti arang yang sering digunakan untuk keperluan kuliner. Contohnya, pada pembuatan berbeku atau ikan bakar. Keuntungan menggunakan briket adalah menghasilkan api yang stabil dan tahan lama daripada arang konvensional. Dan yang selanjutnya adalah Halo guys, kita lagi di kelas ini. Posisinya rame banget ya. Tapi sebelum itu perkenalan dulu. Kenalin, aku Putri Salsabila Kairunisa, nomor absen 5. Aku Wafiko Alia Kamalin, nomor absen 20. Nah, dengan sembunyi-sembunyi ini kita mau ngasih tahu kalian nih tentang kelanjutan dari pengolahan batu bara. Yang keempat, dimeter ether atau DME. DME merupakan hasil klasifikasi material batu bara. Potensi DME sangat besar sebagai pengganti LPG. DME diyakini lebih ramah lingkungan karena proses pembakarannya tidak menghasilkan sulfur, menghasilkan api biru, dan tidak merusak lapisan ozon. Nah, yang selanjutnya nomor 5 nih. Nomor 5 yaitu batu bara cair atau coal liquid. Nah, saat ini telah ditemukan metode pencairan batu bara yang berpotensi menggantikan bahan bakar minyak. Proses pencairan batu bara dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pirolisis, yaitu proses pemanasan batu bara dengan suhu lebih dari 400 DIG derajat Celcius. Proses ini menghasilkan arang, cairan, dan gas. Nah, yang selanjutnya yaitu solvent extraction, yaitu proses yang dilakukan dengan mencampurkan batu bara dengan pelarut untuk menghasilkan cairan pada suhu hingga 500 DIG derajat Celcius dan tekanan hingga 5000 PSI. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu catalytic liquefaction, yaitu proses pencairan batu bara menggunakan katalis sebagai zat penambah hidrogen. Katalis dapat berupa besi, oksida, seng, klorida, dan timah. Nah, yang terakhir yaitu konversi batu bara menjadi cair atau indirect liquefaction, yaitu proses konversi batu bara menjadi cair yang dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, batu bara direaksikan dengan uap air dan oksigen untuk mendapatkan gas karbon monoksida dan hidrogen. Kedua, gas dimurnikan untuk membersihkan unsur S, N, dan pengotor lainnya. Nah, itu tadi guys pengolahan batu bara. Udah dulu ya mungkin. Nah, selanjutnya akan dijelasin sama teman aku nih. Tonton terus ya. Dadah! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlela Fidiana, absen 3. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi nuklir. Apa itu sumber energi nuklir? Sumber energi nuklir, beberapa unsur radioaktif merupakan sumber energi nuklir yang keberadaannya tidak dapat diperbarui. Walaupun bahan radioaktifnya relatif kecil, potensi energi nuklir yang dihasilkan sangat besar. Unsur radioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi nuklir, sumber energi adalah isotop uranium,
235 dan isotop plutonium 239. Pada reaksi fisi, pemecahan inti, sedangkan pada reaksi fusi, penggabungan inti menggunakan deuterium dan tritium yang merupakan isotop dari hidrogen. Kehadiran teknologi nuklir merupakan solusi alternatif dari krisis energi seiring menipisnya cadangan energi fosil. 2, 3. Energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir miliaran lebih banyak 1 gram bahan bakar nuklir secara 8 ton bahan bakar minyak. Dampak dari pembangkit energi nuklir sangat besar apabila tidak ditangani dengan benar. Bahan nuklir memiliki sifat radioaktif yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Apabila terjadi kegagalan reaktor, ledakan yang sangat hebat layaknya bom nuklir dapat terjadi. Pembangkit energi nuklir sangat besar apabila tidak ditangani dengan benar. Bahan nuklir memiliki sifat radioaktif yang sangat berbahaya bagi kehidupan apabila terjadi kegagalan reaktor, ledakan yang sangat hebat layaknya bom nuklir dapat terjadi.